Ini Quran surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana umatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah teladan umat. Inna Ibrahim kana umatan. Sesungguhnya Ibrahim adalah teladan umat. Qanitan lillahi, yang taat kepada Allah. Hanifan, penuh dengan kerendahan hati. Walam yaku minal musyrikin, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Lihat saya semuanya, sini, lihat saya semua, serap energi saya. Dosa manusia kata Quran cuma satu, yaitu syirik. Syirik itu menduakan Allah. Syirik itu akibat. Gara-gara apa menduakan Allah? Satu sebabnya, gara-gara tidak tahu Allah. Jadi Allah menyatakan dalam Al-Quran, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni segala dosa yang selain syirik. Quran surat An-Nisa ayat 48, diulang lagi di Quran surat An-Nisa ayat 116. Itu diulang 2 kali oleh Allah. Supaya percaya sama saya sudah bacakan ayatnya. Silahkan nanti di rumah lihat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa apapun yang selain syirik. Jadi jelas dosa manusia cuma satu. Jadi yang harus kita segera bereskan, dosa yang mana? Syirik. Dosa yang lain kata Allah sudah aku ampunkan. Karena dosa yang lain itu turunan. Gara-gara syirik lalu melakukan dosa-dosa yang lain. Kalau sembuh dari dosa syirik, tidak mungkin melakukan dosa lain. Dosa lain itu anaknya, cucunya, cicitnya. Jadi sebetulnya kalau orang melakukan dosa, sebenarnya gara-gara dia masih selingkuh kepada Allah. Bahasa lainnya syirik itu selingkuh lah, biar gampang. Mendua. Oke, yuk lihat saya. Ketika sholat, ingat ke dapur, pernah? Ingat ke pasar? Baru 2 tuh yang diingat. Ingat cicilan? 3. Ini bukan syirik lagi. Ini men-3, bukan men-2, meng-4, meng-5, meng-6, meng-7. Jadi kenapa kita tidak bisa ingat sama Allah ketika sholat, malah yang ingat yang lain-lain? Kan gara-gara kita tidak tahu. Maka Nabi Muhammad tidak sholat dulu, Isra Mi'raj dulu. Makanya beliau setelah Isra Mi'raj baru sholat. Berarti sepanjang sholat yang diingat cuma 1 yang beliau tahu. Yang lainnya tersingkir dengan sendirinya. Sholatnya jadi khusyuk. Masuk akal? Aduh, Quran tuh keren sebetulnya. Kalau dibahas secara saintifik, sayang selama ini ya dibahasnya cuman gitu-gitu aja. Jadi kecerdasan Quran ini masih belum kita raih. Makanya Quran sampai sekarang masih perawan. Belum dijamah. Dalamnya. Baru diraba-raba luarnya. Kalau diraba-raba luar kan masih perawan. Mikir kesana. Kalian tuh kalau saya ngomong gitu langsung kemana aja mikirnya. Udah lihat saya dulu. Yuk kita lihat. Jadi sesungguhnya Ibrahim adalah teladan umat yang taat kepada Allah dan rendah hati, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Kapan Ibrahim itu bebas dari mempersekutukan Allah? Kapan? Kapan? Harusnya kalian bisa menjawab. Unggal poe di baraca kumarane. So kapan? Tuh kan. Da maca na teu sadar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro.
walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasil. Allah yang maha besar dengan segala kebesarannya. Gitu. Maha besar Engkau ya Allah. Aku bersihkan diriku pagi dan petang. Aku sucikan diriku pagi dan petang. Suka bersuci pagi dan petang? Apa yang kalian lakukan? Mandi? Urusan. Badan kita mau dimandikan 1000 kali sehari juga, tetap air kencingnya di dalam, beraknya di dalam. Tubuh ini tidak bisa disucikan. Yang disucikan tuh jiwamu. Gimana cara jiwa bersuci? Ya temui Dia yang maha suci. Jiwa ini baru bisa suci kalau dia merendamkan diri dengan Dia yang maha suci. Kan piring juga bersuci kalau direndam sama air. Suka baca kalimat itu? Suka, pastilah. Pasti nggak ngerti maksud saya. Yuk kita baca lagi. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila. Setelah beliau mengucapkan kalimat itu, karena beliau sudah ketemu dengan Dia pagi dan petang. Sudah ketemu dengan Dia, sudah bersuci setiap saat. Baru beliau mengatakan, "Inni wajjahtu wajhiyalilladzi fataras samawati wal ardh." Aku hadapkan wajah batinku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Saat itu Nabi Ibrahim berhadapan langsung dengan wajahnya yang telah menciptakan langit dan bumi. Kalian kan cuma ngomong aja. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan, dengan penuh kerendahan hati. Wa ma ana minal musyrikin. Sekarang aku tidak lagi termasuk orang yang menduakan Tuhan. Di situ itu Quran surat Al-An'am ayat 79. Suka kalian baca? Suka? Berapa kali kalian baca setiap hari? Minimal 5 kali. Sadar suka baca itu? Ya Allah. Nabi Ibrahim baru bebas dari syirik setelah beliau menghadapkan wajah batinnya kepada Zat yang telah menciptakan langit bumi. Sekarang pertanyaan saya bagi kalian semua. Kalian kapan mau membebaskan dosa syiriknya? Sepanjang tidak bisa menghadapkan wajah batinnya kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi, terus sholat itu jadi Allahu Akbar. Apa yang mau dibantah dari sini? Silahkan. Ada yang mau dibantah? Ini Quran. Makanya di Quran dikatakan, ya, sholatlah di makom Ibrahim. Makomu Ibrahim mamu sholat. Munrek sholat maraneh di makom Ibrahim, di level Ibrahim. Makom teh lain, makam, lain kuburan. Makom tuh level. Di tingkatan Ibrahim. Baru sholatnya benar. Kalau di tingkatan itu, merinding, nangis. Yang sudah ikut pelatihan sholat khusus dengan saya, 1 rakaat 2 rakaat aja sudah banjir air mata. Betul? Gak tertahan. Terasa hadirnya Allah dalam diri. Terasa manunggalnya dengan Allah. Terasa kalau Dia tidak pernah meninggalkan kita. Terasa Dia bersama dengan kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Cing atuh. Buktikeun dina diri. Ngaji teh sing pangih jeung bukurna. Sing pangih jeung jirimna. Inna Ibrahim kana umatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Jadi teladan kita tuh Ibrahim. Nabi Muhammad juga meneladani Nabi Ibrahim. Betul? Iya. Kan yang dibaca dalam sholat itu pengalaman Nabi Ibrahim. Baca atau Quran surat Al-An'am dari ayat 1 sampai selesai. Di situ akan ketemu bagaimana Nabi Ibrahim mencari jati dirinya. Bertemu bintang, bertemu bulan, bertemu matahari. Setelah itu kemudian inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Lanjut. Setelah itu Nabi Ibrahim membaca lanjutannya.
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu diabadikan di Quran surat Al-An'am ayat 162. Beliau yang tingkatannya sudah tinggi saja tidak mengatakan dirinya muslim, tapi beliau mengatakan wa ana awwalul muslimin. Inilah awal aku menjadi seorang muslim. Bukan wa ma ana minal musyrikin, wa ana awwalul musyrik, wa ana awwalul mu'minin. Inilah awal aku, wa ana awwalul muslimin. Inilah awal aku menjadi seorang muslim. Siapa muslim? Yang sudah berserah diri kepada Allah. Apa berserah diri? Menerima saat ini tanpa syarat. Kalau kalian menerima setiap saat pakai syarat, terjebak benar salah, masih ada penghakiman, ini saya ambil, ini saya lempar, belum muslim. Belum. Berarti kalian belum pasrah seutuhnya pada Allah. Kalau sudah pasrah seutuhnya pada Allah, ya Allah, apapun yang terjadi, aku yakin di belakangnya ada engkau. Dan kalau di belakangnya adalah engkau, aku tidak mau terjebak oleh benar salah baik buruk. Karena benar salah baik buruk adalah pikiran kotorku sendiri. Kalau semua sudah menerima kenyataan tanpa syarat, menerima semua realitas tanpa syarat, damai, damai, tidak ada masalah. Ayo saya tanya, siapa yang punya masalah sekarang? Apa masalahnya? Utang? Enggak masalah. Enggak masalah utang itu. Enggak masalah. Makanya utang itu jangan dipikirin, dibayar. Betul enggak? Dipikirin enggak lunas. Dibayar. Nah, dipikirin jadi masalah. Kalau dibayar enggak. Masalah itu karena apa? Kita punya duit pun enggak mau bayar. Jadi tambah masalah. Betul enggak? Iya. Padahal diadakan duit oleh Allah cuma satu tujuannya, keur bayar hutang, bayarkeun. Ari engke kumaha? Engke mah beda deui ceuk Allah teh. Aya deui rezekina. Gitu. Kalau tahu cara permainan Allah itu keren. Harusnya kita tuh enggak usah kekurangan apa-apa. Apalagi duit. Ya Allah, hidup penuh dengan kesusahan. Mau ngaji ke sini aja enggak punya ongkos. Ada yang salah hidup kita. Di sini pikiran kita. Karena kita sering mengatakan saya tidak bisa. Kita sering mengatakan itu tidak mungkin. Sering menunda, nanti saja. Akibatnya itu yang kita alami hari ini. Lanjut. An-Nahl 121. Syakiron li'an umihi. Ya. Ajtabahu wa hadahu ila syiratim mustaqim. Yang mensyukuri nikmat Allah, yang telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Jadi jelas ayat ini mengatakan bahwa Ibrahim adalah teladan kita. Dia adalah orang yang sudah berserah diri sepenuhnya pada Allah. Dan dia sudah terbebas dari dosa syirik. Tidak menduakan lagi Allah. Karena sudah tahu kepada Allah. Apa yang terjadi? Maka dia mensyukuri nikmat Allah. Jelas dari ayat ini bahwa nikmat Allah itu adalah saat beliau bisa bermanunggal dengan Allah. Dan disyukuri nikmat itu. Gak ada kaitan dengan tanah lega. Tidak ada kaitannya dengan rumah bagus. Gak ada kaitan dengan jabatan tinggi. Gak ada. Karena yang dapat nikmat cuma 4. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Jelas gak ada kaitannya dengan urusan itu. Clear? Oke. Dan ayat ini menekankan Allah telah memilihnya. Yuk perhatikan saya. Siapa yang memilih Allah? Siapa yang telah memilih Allah? Oh, siapa yang telah memilih Ibrahim? Allah. Tahu kenapa Allah memilihnya? Tahu kenapa Allah memilihnya? Tahu? Allah itu tidak sewenang-wenang. Allah memilih Ibrahim karena dia mau dipilih. Makanya dengarkan kata-kata saya. Dengarkan kata-kata saya. Yahdillahu linurihi mayyasa. Allah akan menunjukkan kepada cahayanya siapa saja yang dikehendaki. Siapa yang akan dikehendaki oleh Allah.
yang punya kehendak, nu teu boga kahayang mah moal dipih kahayang ku Allah. Jadi Allah memilih Ibrahim itu bukan karena Allah milih Ibrahim tidak memilih kita, tidak. Allah juga bisa memilih kita kalau kita mau dipilih. Hebat gak itu? Hebat gak? Inilah keadilan Allah. Allah menyediakan ruang yang sama buat semua orang karena kita juga hambanya Allah. Emangnya kita siapanya Allah? Betul? Jadi kenapa Ibrahim dipilih oleh Allah? Apa jawabannya? Karena beliau mau dipilih. Menyediakan diri untuk dipilih, maka dipilih. Jadi siapapun manusia di semesta ini, kalau menyediakan diri menjadi manusia pilihan di hadapan Allah, pasti dipilih, gak mungkin tidak dipilih. Masuk pengertian saya? Awas. Karena selama ini pengertian kita, oh Allah memilih Ibrahim, Allah tidak memilih saya. Begitu kan? Jadi kita merasa rendah hati, rendah diri. Da abdi mah moal kapilih, nya atuh moal kapilih, datangi lu pemilihan. Betul nggak? Itu yang dipilih oleh rakyat, kan yang ikut pemilihan, nu teu ngiluan mah teu dipilih. Kartos, sok ikut pemilihan, tapi bukan pemilu yang itu, ikut pemilihan. Abdi hayang kapilih ku Allah, sok ikut pemilihan, daftar, biar dipilih sama Allah. Siapkan diri kita untuk menuju manusia pilihan. Pasti terpilih. Adil gak Allah? Adil gak Allah? Tuh. Makanya ngaji itu harus yang masuk akal. Quran itu scientific, logik Quran itu. Lanjut. Dan dia telah menunjukinya ke jalan yang lurus. Jadi Ibrahim itu telah ditunjukkan Allah ke jalan yang lurus. Kenapa? Karena dia menyediakan diri untuk ditunjuki oleh Allah. Kalau gitu, Ibrahim dapat nikmat? Dapat. Kalau gitu, Ibrahim Bani Israel. Kalau gitu, Ibrahim masuk yang mana? Para nabi, Siddiqin, Syuhada, Sholihin. Nah, baru ini masuk semuanya. Kayak kalian tadi masuk semuanya, gimana? Baru keren. Clear ya? Oke. Gimana? Penjelasan saya bisa dimengerti? Ini kecepatan saya ngaji ini 5 km per jam. Lambat sekali. Saya ulang-ulang supaya ngerti. Sampai nanti dapat muaranya. Dapat hasilnya. Oh, ternyata selama ini saya salah kaprah mengartikan nikmat. Ternyata yang disebut nikmat selama ini hanyalah enak yang datangnya sesaat dan hilang lagi. Saya tidak mau yang itu. Saya ingin nikmat yang abadi. Bersama dengan Allah saat saya hidup. Dan bersama dengan Allah saat saya sudah pulang kepadanya. Baru keren. Baru nikmat itu abadi. Para hadirin, untuk sampai kepada Allah, tidak usah menunggu kematian yang itu. Kata Nabi, mut anta qabla mut. Bahkan di saat kita masih hidup pun kita bisa kembali kepada Dia. Memuni ayat inna lillahi wa inna ilaihi. Pulang kepada Allah itu bisa saat ini juga. Di sini, saat ini, sekarang. Tergantung kita mau apa tidak. Makanya di Quran dikatakan siapa yang sudah pulang hari ini akan pulang kepada Allah pada saatnya. Tidak akan kemana-mana. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Tidak akan tersesat jalannya. Karena sudah tahu jalan. Kan tadi udah tahu ya. Sesuatu akibat apa? Tidak tahu. Supaya sembuh harus tahu. Clear. Gak usah belajar. Ya, belajar. Kayaknya kalian tuh kebanyakan belajar. Oke. Kenapa saya mengatakan bahwa nikmat itu abadi? Ini ayatnya. Quran surat Al-Anfal ayat 53. Zalika bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'mata an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha samiun alim.
Demikianlah, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum. Jadi Allah kalau sudah menganugerahkan nikmat pada satu kaum, tidak akan mengubahnya. Kata siapa? Kata Allah. Hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ayat ini menceritakan ada sekelompok kaum yang sudah dikasih nikmat, sudah dipilih, tetapi dia menyia-nyiakan pilihan Allah bagi dirinya. Jadi yang mengubah dia bukan Allah, yang mengubah dia sendiri. Allah tidak akan pernah mengubah nikmat itu. Jadi dia sendiri yang mengubah itu. Karena apa? Tidak punya istiqomah di sini. Dia lepas dari talinya. Makanya di Quran Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum syabiqun bil khairat biiznillah." Kata Allah, kemudian aku wariskan nikmat ini, kitab ini, rasa ini, pengalaman ini kepada abdi-abdi yang terpilih di antara abdi-abdi kami. Tapi sayang, kata Allah, aku yang telah memilih kalian, dan kalian saat itu mau dipilih oleh aku. Tapi setelah aku pilih dan aku wariskan nikmat ini kepadamu, kalian terbagi tiga. Satu, dolimun li nafsi, kembali mendolimi dirinya sendiri. Dua, al-muqtasid, setengah-setengah. Saya kasih tahu para hadirin, kalau mau ngaji jangan setengah-setengah. Tong bosenan. Kan saya bilang kemarin, kesadaran itu tidak bisa dicapai lewat eskalator. Harus lewat anak tangga. Tahap demi tahap ikuti. Jangan pengen banyak ilmu buat apa? Apalagi ilmu cuman koleksi di otak. Gak akan menolong. Tapi ilmu yang sedikit itu dialami, dirasakan, dibuktikan, itu baru keren. Makanya saya tidak pernah mengajarkan banyak ilmu. Ilmu itu sedikit saja. Satu saja. Kuncinya aja yang paling penting. Kalau kuncinya sudah tahu, terbuka semua ruang-ruang dalam diri. Paham?